utlu ma ukhya ilaika minal kitab. Kemudian wa aqimi sholah, tegakkan sholat. Saat kita berpikir tegakkan sholat, ayat ini muncul, ini jauh sebelum adanya kitab Al-Um. Ayat ini muncul terlalu jauh dengan kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kalau Nabi, katakanlah jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i itu 200 tahun. Jadi kan nggak mungkin 200 tahun. Sebenarnya pangapunten, Imam Syafi'i sebenarnya juga protes karena dia nggak pernah sakit, sebenarnya dituduh dia nggak pernah membuat statement, membuat tulisan wasiat atau pesan supaya dia menjadi manusia yang nantinya dimadzhabi oleh orang sekarang. Nah, Imam Syafi'i itu tidak pernah mendeklarkan diri, tidak pernah mendeklarasikan diri supaya dia itu dimadzhabi. Kepeksa ini saya ungkap yang bersangkutan karena sebenarnya meminta untuk membuka ini, merasa terus bersalah yang tidak berhenti karena terus dianggap sebagai pendiri mazhab, padahal dia itu tidak pernah membuat pernyataan, statement dan tulisan bahwa dia itu supaya menjadi manusia yang dimazhab. Imam Hanafi, Hambali dan Maliki tidak pernah dia itu membuat tulisan kemudian supaya dimadzhabi, tidak pernah. Bahkan kalau mau jujur pun tulisan-tulisan itu juga bukan Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i meninggal baru dikumpulin, dicocok-cocok nih, itu adalah tulisannya Imam Syafi'i. Tapi itu bukan Imam Syafi'i yang menulis, kemudian menjadi kitab Al-Um yang dipedomi orang sekarang, diperspektifkan sebagai tulisannya Imam Syafi'i, walaupun pro kontra. Tapi kalau yang bersangkutan, saya tidak pernah menulis tentang tata cara sholat, tata cara puasa, apa wis gendeng aku nulis, sampai dia mengatakan demikian. Kenapa? Saya bukan Rasul, saya nggak punya wewenang membuat sunnah, saya tidak wewenang membuat syariat. Apa wis edan aku nulis tata cara sholat, karena sholat takbiratul ihram, rukuk, sujud itu kan pijakannya kan kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Sebelum adanya kitab itu, Nabi Muhammad piye sholate. Zaman Nabi Muhammad sholat itu adalah zikir. Jadi sholat yang sekarang ini jentat-jentit itu sepertinya nutup kebenaran sholat yang seharusnya. Sholat itu adalah semua aktivitas yang dilakukan itu ada kehadiran Tuhan. Bahwa sholat itu adalah orang yang sadar karena mengenal Tuhan, tahu Tuhan, menuju kepada Tuhan. Setelah ketemu Nabi Muhammad ditunjukkan, ini loh Tuhanmu yang punya nama Allah. Jika aktivitas yang kamu lakukan ingat kepada yang saya inisiasikan, saya tunjukkan, maka kamu disebut sholat. Maka sholatlah. Setiap kali kamu nyambut gawe, berkarya, berkreatif, selalu ingat apa yang telah saya tunjukkan, apa yang saya wahyukan kepada kamu bagian daripada Alkitab itu, dan tegakkan sholat itu. Kamu menjadi manusia yang ingat kepada Tuhanmu, sambil macul, sambil nulis, sambil gawe rapot, sambil sinau,
sambil di kantor, sambil ngitung duit, tapi atine ingat kepada Tuhan, itu namanya kamu sholat. Maka kamu akan tercegah dari fasya, perilaku yang rusak, korupsi, tamak, tomak, wal mungkar, dan kamu tidak menjadi manusia yang ingkar, tidak menjadi sok kuasa, mengendalikan, mengontrol orang lain karena nafsu. Hanya jika kamu ada sholat, karena sholat itu lidzikri, sholat itu ingat kepada Tuhan. Ya ini kan dikacau 300 tahun kemudian dirumuskan kan itu. Jadi sungguh sholat itu mencegah fasya wal mungkar. Sungguh bahwa sholat, sungguh bahwa zikir, aktivitas yang ada kehadiran Tuhan, menjadi manusia yang ingat dan waspada, itu adalah orang yang disebut sholat. Maka tercegah fasya wal mungkar. Makanya wala dzikrullahi akbar, hati yang ada kehadiran Tuhan itu sesuatu yang besar, yang agung. Hanya jika hatinya ada Tuhan, mengenal diri Tuhan, maka mengenal diri manusianya, mengenal hakikat hidup. Iki wayahe wis jaman blak-blakan ngene iki, tapi jek akeh wong nesu ora kengko. Dadi wala dzikrullahi akbar, karena faktanya Nabi Muhammad tidak pernah ada rumusan sholat itu adalah takbiratul ihram, itu rumusan belakang itu 400 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, itu lagi dirumuskan. Sholat ki ngene bacaane subhanarabbiyal adzim wa bihamdi, itu baru rumusan belakang aja. Apa yang dimaksud sholat itu oleh Allah. Wong jarake ayat utlu ma'ukhya ilaka min kitab aqimis sholat dengan kitab itu 300 tahun. Nah, selama 300 tahun itu definisi sholatnya piye? Zaman Nabi mbiyen gimana kan gitu. Maka tutupannya kan wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tempat tinggalnya orang yang ingat kepada Tuhan itu di jero ati. Orang di nggone bengokan nganggo speaker Allahu Akbar, enggak. Maka dikatakan wallahu ya'lamu ma tasnaun, lembut di jero ati. Di atimu kuwi nek enek Gusti Allah, maka itulah ya'lamu, ilmu yang menghidupkan hatimu. Tur faktanya kan orang sing ya kita tetap sholat, cuman saat sholat tidak ada Tuhan di dalam hati, sholatnya mung sholat jengkang-jengking jengkong. Ya karo ngene karo ngelirik tanggaku padha pora. Nah, gitu. Aku wis entuk lem-leman pora. Ngono wong gak enek Gusti Allah sing enek lem-lemane tangga teparo gitu loh. Gitu. Golek validasi, golek pujian. Terus akhirnya di media sosial biasanya, makanya sholatlah kan gitu, kayak ditompo-tompo sholatnya kan gitu.